Jadi pas keluar dari rumah sakit itu nggak tahu kan harus pakai kantongnya, caranya gimana, masangnya gimana, belinya di mana, kayak gitu. Terus kalau bocor apa yang harus aku lakuin itu sama sekali gak tahu. Jadi aku disarankan untuk ke Woker. Jadi di Woker itu aku ketemu sama stoma nurse. Stoma nurse-nya itu mengedukasi aku supaya mandiri lah istilahnya ya. Jadi gimana cara pemasangan kantong, kalau bocor apa yang harus kamu lakuin, kalau ada iritasi kamu harus ngapain. Terus aku juga dipertemukan dengan perkumpulan ostomed. Ternyata ostomed itu ada komunitasnya gitu. Terus juga dijelaskan bahwa kamu dengan stoma itu masih bisa berhubungan seksual, itu yang pasti ya. Terus dengan stoma kamu juga masih bisa beribadah. Itu semuanya dijelaskan oleh stoma nurse gitu. Sampai dikasih tahu bahwa fatwa MUI-nya juga ada mengenai stoma. Her confidence started to climb up, and little by little, Tuti could understand that her disability was not an obstacle for her to live her life like other normal people. Nah situ sih kayak kebuka pikiranku gitu. Oh ternyata yang pakai stoma ternyata bukan aku aja ya. Ternyata banyak gitu, dan mereka bisa kok aktivitas layaknya hidup orang normal. Jadi pikiran aku ya udahlah ya, aku bisa sendiri kok, ngerawat sendiri juga bisa gitu. Now it has been more than 15 years of Tuti as an ostomate. There is no more embarrassment and afraidness when she does her normal activities. Nonetheless, regret always comes last. A walk down memory lane to these bad dietary habits when she was working as a factory worker most likely become one of the triggers of her malignant tumor. Secara genetik gak ada keluarga punya riwayat cancer. Jadi kayaknya dulu pola hidup aku aja sih. Jadi aku dulu kerja di pabrik, ada sip-sipan ya, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Terus dulu susah banget aku tuh makan sayur. Jadi jarang banget makan sayur. Jadi dulu sukanya malah makan apa? Makan mie instan, makan yang fast food, sosis kayak gitu-gitu. Itu suka banget gitu. Padahal katanya kalau orang kena cancer itu katanya mungkin ngerokok atau apa gitu. Tapi aku nggak ngerokok. Teman-teman ngerokok tapi aku nggak merokok gitu. Jadi minum ya aku minum air putih gitu. Cuman mungkin makanan iya, aku suka yang dibakar-bakar, aku suka yang instan gitu. Terus sayurnya jarang sih. Through this life experience, Tuti was intrigued to make educational content which she shares through her social media. Tuti hopes her content can reach all the way to the government so they can pay more attention to ostomates' needs, especially the patient who do not have enough sources to apply and get the stoma back. Salah satu kenapa aku akhirnya ya udah deh, gue kayaknya bikin konten aja deh di TikTok buat edukasi teman-teman nih, karena terlalu banyak nih yang nanya lewat DM atau WA gitu. Ya udah aku bikin konten edukasi karena pengen dinotis sama dinas kesehatan sama pemerintah bahwa ostomed di Indonesia itu jumlahnya banyak, terus komunitasnya ada gitu. Banyak curhatan dari pasien-pasien yang ketemu sama aku ostomed yang dia bingung mau beli beras atau mau beli kantong. Satu kantong yang bener bagus itu kan minimal harganya 35.000. Beras berapa sih? Penghasilan dia berapa gitu. Jadi dia bingung, ini gimana ya, aku mau beli beras ya buat makan di rumah. Kalau beli kantong, kalau nggak pakai kantong, kualitas hidupnya gimana kan? Takut kebauan atau apa orang-orang di sekelilingnya. Nah, hal-hal yang kayak begitu yang kayaknya bikin aku tergugah sama teman-teman sependeritaan gitu. Semoga niatnya sih dulu gitu, semoga bisa dinotis, semoga pemerintah bisa melihat ini bahwa kantong di Indonesia itu harganya mahal, kebutuhan stoma itu ternyata harganya mahal gitu, dan
BPJS nggak cover itu